Salam semuanya. Topik saya kali ini membahas sebuah video dari Menachem Ali yang berjudul Menjawab Kebohongan Yesus dan Isa Tidak Sama. Jadi di dalam videonya tersebut, Menachem Ali ini berusaha untuk membuktikan bahwa Yesus dalam Alkitab dan Isa dalam Al-Quran adalah satu pribadi yang sama. Dan untuk membuktikan hal tersebut, Menachem Ali ini dia berusaha untuk menyampaikan 3 argumen utamanya. Ya. Argumen yang pertama, Yesus dan Isa adalah sama dipandang dari sisi bahasa, di mana nama Isa secara bahasa bisa di-trace back kepada nama Yesus. Kemudian argumen yang kedua, itu berhubungan dengan perbedaan sosok Maryam, ibu Yesus dalam Alkitab dan Al-Quran. Di mana dalam Al-Quran dikatakan bahwa Maryam, ibunya Isa itu adalah saudara perempuan Harun. Argumen yang ketiga, mengenai tempat kelahiran Yesus, yang berbeda narasinya antara Quran dan Injil. Lalu kemudian dia berusaha untuk membantah dengan mengatakan bahwa Injil Lukas dan Matius pun sebenarnya berbeda narasinya mengenai lokasi kelahiran Yesus. Tapi dalam video saya kali ini, saya hanya akan membahas mengenai argumen yang ketiga aja, mengenai di mana sebenarnya Yesus dilahirkan. Apakah di kandang domba, apakah di bawah pohon korma, atau apakah di rumah? Ya, saya tidak akan membahas argumen yang pertama mengenai asal-usul nama Isa dalam Quran dari sisi bahasanya, karena menurut saya itu nggak penting dalam hal pembuktian apakah Isa dan Yesus adalah pribadi yang sama atau tidak. Dan itu pun setelah panjang lebar di dalam videonya ini, Menachem Ali membahas sisi bahasanya, dia sudah panjang lebar sebanyak hampir 17 menit. Kemudian dia sendiri mengatakan bahwa itu bukanlah hal yang penting. Ya, jadi ya saya juga nggak akan bahas masalah tersebut. Nah, untuk argumennya yang kedua yang mengenai Maryam, saudara perempuan Harun, ya mungkin saya akan bahas secara tersendiri di video yang lain dan fokus untuk bahas masalah itu aja. Jadi di video saya kali ini saya hanya fokus untuk bahas hal di mana Yesus dilahirkan. Apakah di bawah pohon korma seperti keterangan Quran, apakah di kandang domba seperti yang dikatakan Injil Lukas, atau apakah di rumah tinggal seperti keterangan dalam Injil Matius. Jadi mana yang benar? Nah, oke, sekarang kita lihat aja potongan videonya dari Menachem Ali. Alkitab mencatat kelahiran Yesus di kandang domba dan dibaringkan dalam palungan. Tapi Al-Quran membuat sejarah sendiri dengan mengatakan Isa Al-Masih lahir di bawah pohon korma. Berarti apa yang dikatakan Sayyidina Ibrahim ada benarnya, tapi sekaligus ada kelirunya. Bagaimana cara menjelaskan? Memang apa yang dikatakan dalam Alkitab Perjanjian Baru ada yang tidak sama dengan Al-Quran, terutama berkaitan dengan detail mengenai sosok yang dimaksud yakni Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Detailnya tidak sama, tapi personnya yang dimaksud sama. Bukan person yang beda, person yang sama, detailnya yang tidak sama. Salah satu contoh misalnya tadi disebut berkaitan dengan di mana dia dilahirkan. Kalau menurut Quran, dia dilahirkan di bawah pohon korma. Apakah itu keliru? Nanti dulu. Itu harus dikan dulu. Sebab kalau dianggap keliru karena berbeda dengan Alkitab, memang iya. Tapi persoalan apakah di dalam Alkitab seragam mengenai kisah di mana dia dilahirkan. Nah, kita lihat di dalam Perjanjian Baru. Menurut kitab Injil Matius sendiri, kalau dikatakan bahwa Yesus Kristus itu dilahirkan di kandang domba dan dibaringkan dalam palungan, tidak ada pernyataan seperti itu. Justru menurut Perjanjian Baru dalam Injil Matius, dia Yesus dilahirkan di rumah biasa. Dalam arti ada rumah untuk tempat tinggal. Itu termaktub di dalam Injil Matius pasal yang kedua ayat yang ke-11. Nanti
nanti ini dibacakan misal begini ya. Ketika lalu masuklah mereka ke rumah itu dan melihat anak itu dengan Maryam ibunya. Maka sujudlah mereka di hadapan anak itu. Mereka membuka tempat harta mereka dan mempersembahkan kepadanya persembahan berupa emas, sejenis jamal yang wangi dan kemenyan. Itu pada Injil Matius pasal 2 ayat yang ke-11. Ini ada orang-orang Majus yang datang kepada Yusuf, Maria, dan Yesus. Saat itu dia berada dalam rumah. Rumah apa yang dimaksud? Kalau melihat bahasa Yunaninya, ini tertulis kata oikian itu dalam bahasa Indonesia itu sama residen. Rumah tempat tinggal. Jadi di mana dia dilahirkan? Ya di rumah tempat tinggal itu. Bukan di kandang domba. Menurut Matius. Tapi menurut Injil Lukas beda. Menurut Injil Lukas dia dilahirkan di mana? Dia dilahirkan di kandang domba. Di palungan. Artinya ada perbedaan enggak? Ada perbedaan. Jadi kalau dia dilahirkan di mana? Di sebuah rumah tempat tinggal atau di kandang domba. Kalau menurut Quran di bawah pohon korma. Kalau seandainya dia dilahirkan di bawah pohon korma, dianggap salah sama bertentangan dengan Bible. Bible yang mana? Bible yang Injil Lukas atau yang Injil Matius? Itu persoalan detail. Jadi kalau itu seandainya dianggap salah, seharusnya dinalar dulu bagaimana penjelasan dalam Injil Matius berbeda dengan penjelasan dalam Injil Lukas. Kalau Injil Lukas bukan dari domba. Diletakkan di palungan. Sementara ini diisi dari sebuah rumah tempat tinggal. Padahal dalam kisah di dalam Injil Lukas sendiri, Maria dan Yusuf tidak mendapatkan tempat tinggal untuk bersalin. Makanya terpaksa dia harus mencari tempat yang tidak umum, yakni di kandang domba. Artinya bertabrakan antara informasi Injil Matius dengan Injil Lukas. Kalau begitu yang salah mana? Tidak perlu menyalahkan Al-Quran dulu. Silakan direnungkan perbedaan narasi tempat kelahiran menurut versi Matius dan menurut versi Lukas. Oke, jadi itu tadi dia punya argumennya di videonya ya. Ya, jadi dalam video ini Menachem Ali mencoba membela kitab sucinya dengan mengatakan, ya jangan salahkan Quran dulu dong. Lihat dulu ke Alkitab yang benar yang mana, Injil Matius atau Injil Lukas. Sebenarnya sih ya, kalau kita lihat atau kalau kita menilai dari segi atau dari sisi akademis atau dari secara ilmiah, dari ketiga sumber referensi ini sebenarnya apapun yang dikatakan Quran mengenai biografi Yesus, termasuk hal kelahirannya, termasuk di mana lokasi Yesus itu dilahirkan, apapun keterangan Quran itu tidak layak untuk digunakan sebagai referensi sejarah, ya. Apalagi untuk dibandingkan dengan Injil Matius dan Injil Lukas. Nah, alasannya, ya, karena udah kejauhan. Dari segi waktu ada jurang informasi yang berjarak 600 tahun lebih. 6 abad jurang waktunya. Itu pun kalau dipandang dari timelinenya Muhammad yang hidup di abad ke-6 dan wafat di tahun ke-632 Masehi. Tapi masalahnya, Quran yang beredar saat ini itu adalah produk dari abad ke-8, ya. Mungkin 8 atau abad ke-9 malah ya. Jadi jurang waktunya bisa lebih jauh lagi. Artinya, dari segi waktu, Quran sudah tidak layak digunakan sebagai referensi sejarah mengenai diri Yesus. Itu dari segi waktu. Sekarang, bagaimana dari segi lokasinya? Dari segi lokasinya juga kejauhan. Ada jarak 1000 km lebih dari lokasi di mana Yesus hidup dengan lokasi di mana Quran ditulis. Dan masalah ini diperparah lagi dengan kenyataan bahwa Quran juga dikarang oleh orang yang berasal dari budaya yang berbeda dan bangsa yang berbeda dengan budaya dan kebangsaan Yesus sendiri. Jadi secara akademis dan ilmiah nggak akan
ada seorang pun ahli sejarah dan nggak akan ada seorang pun pakar sejarah yang akan menggunakan referensi dari Quran sebagai penelitian sejarahnya untuk meneliti dan menganalisa mengenai kehidupan Yesus. Ya, nah, sekarang mungkin Muslim akan mengatakan, oh, kitab suci kami kan, Quran kan diwahyukan langsung oleh Tuhan, ya, oleh Allah. Jadi pasti benar dong. Nah, ya sebenarnya ya boleh-boleh aja sih beriman seperti itu. Itu hak semua orang untuk mengimani apapun yang ingin diimani. Tapi dalam konteks dialog antar dua iman yang berbeda, kita harus berbicara dalam ranah akademis dan bukan dalam ranah iman. Dan di dalam ranah akademis, itu Anda nggak bisa bilang kalau Anda tuh nggak bisa bilang kalau sumber informasimu itu dari Tuhan. Dan dalam kajian akademis, Muslim tuh harus bisa menjelaskan dari mana sebenarnya Muhammad mendapatkan informasi tentang lokasi di mana Yesus dilahirkan. Dan kalau saya meminjam ilmu sanad yang sering didengung-dengungkan oleh Muslim sebagai ilmu yang luar biasa hebatnya, teman Muslim harus bisa membuktikan apakah informasi yang diterima oleh Muhammad itu sanadnya bisa sampai kepada Yesus atau paling tidak sampai kepada 12 murid Yesus. Bisa sampai atau tidak sama sanadnya kepada mereka. Nah, sekarang secara logika aja, antara ketiga orang ini, Matius, Lukas, dan Muhammad, mana dari ketiga orang ini yang sanadnya bisa sampai kepada Yesus? Atau paling enggak sampai kepada ke-12 murid Yesus, atau kepada Maria, ibu Yesus? Apakah Matius dan Lukas yang hidup di zaman Yesus, di mana keduanya juga bergaul dan mengenal para ke-12 murid Yesus, dan ke-12 murid Yesus juga mengenal mereka, dan mereka juga hidup dan tinggal di mana Yesus hidup dan tinggal. Atau Muhammad yang hidupnya berabad-abad setelah Yesus, ratusan tahun setelah Yesus. Ya, mana di antara mereka yang sanadnya dijamin sampai kepada Yesus? Jelas kalau kita menggunakan ilmu sanad, maka dari ketiga orang ini, Matius, Lukas, dan Muhammad, otomatis referensi dari Muhammad akan gugur dengan sendirinya karena sudah dipastikan sanadnya tidak sampai. Karena Muhammad tidak pernah bertemu dengan ke-12 murid Yesus, apalagi Yesus juga kepada Maria. Nah, oh ya, mungkin sebagian penonton Kristen mungkin ada yang bingung dengan apa itu ilmu sanad. Soal ini mungkin akan saya bahas khusus di video saya berikutnya yang akan mengkritisi mengenai ilmu sanad, apakah bisa dipercaya, bisa diandalkan atau tidak. Atau klik aja di link di atas ini kalau videonya sudah saya buat. Oke, kembali kepada ketiga referensi tadi, di mana referensi yang disampaikan Muhammad mengenai kelahiran Yesus otomatis gugur kalau dikaji berdasarkan ilmu sanad, ya. Artinya sekarang kita hanya punya dua referensi aja, dari Matius atau dari Lukas. Dan referensi inilah yang akan menjadi hakim, ya. Akan menjadi hakim dari kebenaran, benar atau tidaknya referensi yang disampaikan Muhammad di dalam Quran. Nah, jadi sekarang tinggal dua referensi aja dari Matius dan dari Lukas. Nah, masalahnya menurut Menachem Ali, kedua hakim ini ya, dalam tanda kutip, kedua hakim ini punya dua pendapat yang berbeda mengenai di mana Yesus sebenarnya dilahirkan. Apakah di rumah seperti pendapat Matius atau di kandang domba seperti yang diceritakan Lukas. Nah, sebagai barang bukti yang diajukan Menachem Ali ini, dia mengajukan satu ayat dari Lukas. Lukas 2 ayat 7. Ya, bunyinya, kemudian satu ayat lagi ya dibandingkan dengan satu ayat lagi dari Injil Matius. Matius 2 ayat 11. Nah, ini saya akan taruh ayatnya bersebelahan supaya lebih mudah dipahami ya, lebih mudah untuk dikaji ya. Oke, nah sekarang kita akan bandingkan kedua ayat ini, kita kaji apakah kedua ayat ini bicara tentang satu peristiwa atau satu momen yang sama, atau bicara mengenai dua peristiwa atau dua momen yang berbeda. Mana yang benar ya? Oke, kita baca. Lukas 2 ayat 7.
Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Nah, di ayat ini dikatakan Yesus dibaringkan di palungan dan dibungkus kain lampin. Ini mengindikasikan kalau Yesus dilahirkan di kandang domba. Karena kalimat berikutnya jelas dikatakan, mereka tidak dapat tempat untuk menginap. Oke, ini soal lokasi dari narasi ayat Lukas 2 ayat 7. Nah, sekarang kita lihat ayat ini berbicara tentang peristiwa apa, pada saat apa, momennya tentang apa. Nah, kalau kita baca ayatnya, ya, di sini dituliskan, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Jadi, jelas ayat ini bicara mengenai saat kelahiran Yesus, mengenai detik-detik kelahiran Yesus. Jadi, narasi yang disampaikan oleh Lukas adalah mengenai detik-detik saat kelahiran Yesus. Nah, sekarang, bagaimana dengan narasi Matius di dalam Injilnya? Apakah Matius juga bercerita mengenai momen dan peristiwa yang sama dengan yang diceritakan oleh Lukas? Kita baca ayatnya. Matius 2 ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia, dan mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Oke. Narasi Matius, lokasinya disebutkan tadi, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu, artinya lokasinya berada di rumah, bukan di kandang seperti yang diindikasikan. Tapi bagaimana mengenai momen peristiwanya? Sekarang, setelah kita baca tadi ayatnya, Matius 2 ayat 11, bicara mengenai saat orang Majus datang ke rumah Yesus untuk menyembahnya. Jadi ini momennya adalah bukan momen kelahiran Yesus, tapi momen mengenai kedatangan orang Majus sampai ke rumah Yesus untuk menyembahnya, ya. Jadi ini bicara mengenai saat orang Majus datang ke rumah Yesus untuk menyembahnya. Jadi sama sekali enggak ngomong soal saat atau detik-detik kelahiran Yesus, tapi ngomongin soal saat kedatangan orang Majus, ya. Nah, sekarang supaya lebih jelas lagi, saya akan buatkan garis kronologisnya seperti ini. Kronologinya dimulai dari saat kelahiran Yesus, itu di sini. Jadi, Lukas 2 ayat 7, peristiwanya itu di sini. Kemudian, untuk memperjelas urutan kronologinya, narasi Matius ini kita cek dari ayatnya yang pertama, ya. Kita baca, ya, jadi kita lihat lagi narasi Matius, ya, kita lebih ke depan lagi, ke ayat yang lebih depan lagi, kita cek dari ayat yang pertama. Kita baca ayat yang pertama, Matius 2 ayat 1. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem, sekali lagi saya tekankan, setelah Yesus dilahirkan di Betlehem, di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Jadi, secara kronologis, karena dikatakan sesudah Yesus lahir, artinya titik kronologisnya sudah bukan lagi di saat Yesus lahir, bukan lagi di saat apa yang tertulis di dalam Injil Lukas tadi, ya, tapi setelahnya, ya, atau di sini. Lalu apa yang terjadi setelah Yesus lahir? Ayat pertama Matius 2 mengatakan, datanglah orang-orang Majus. Ya, jadi setelah Yesus lahir, apa yang terjadi? Datanglah orang-orang Majus. Nah, mereka datang ke mana? Apakah ke rumah Yesus? Belum. Nanti dulu. Mereka belum sampai di rumah Yesus. Di ayat pertama ini dikatakan, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Artinya, beberapa saat sesudah kelahiran Yesus, orang-orang Majus ini baru sampai ke Yerusalem. Belum ketemu Yesus, belum sampai ke rumah di mana Yesus berada. Jadi, setelah dari perjalanan jauh, mereka itu baru sampai ke Yerusalem, baru sampai ke kotanya, bukan ke rumahnya Yesus udah lahir
bukan ke rumahnya. Yesus udah lahir duluan, mereka baru sampai ke kotanya, ya. Nah, setelah sampai di Yerusalem, mereka ngapain? Nah, ini walaupun tidak diceritakan, secara logika aja ya, saat orang baru sampai di sebuah kota dari perjalanan jauh, mereka itu pasti cari penginapan dulu untuk istirahat dulu. Nah, setelah istirahat, barulah mereka melakukan apa yang jadi tujuan mereka untuk datang ke Yerusalem. Nah, setelah itu, di ayat kedua, mereka mulai bertanya-tanya soal Yesus. Itu titiknya di sini. Mulai bertanya-tanya, cari informasi. Ayat yang kedua. Saya nggak akan bacain lagi ya ayatnya ya, dibaca sendiri aja. Lalu ayat yang ketiga diceritakan, Herodes mendengar soal orang Majus ini. Ya, posisinya di sini. Herodes mendengar di ayat ketiga. Setelah Herodes dengar, dia langsung meeting sama para ahli Taurat buat tahu kapan dan di mana kira-kira Mesias lahir. Ya, di sini Herodes meeting. Ini ayat keempat sampai ke ayat ke-6. Lalu kemudian ayat ke-7 dan ke-8-nya di sini. Herodes manggil orang-orang Majus, ketemu orang Majus, terus dia pesan supaya nanti kalau orang Majus ketemu Mesias, supaya dia dikasih tahu. Nah, lalu kemudian ayat ke-9, ke-10 orang Majus melihat bintang dan mengikuti Yesus tersebut, dan mengikuti bintang tersebut ke tempat Yesus. Nah, lalu kemudian barulah sampai ke ayat 11. Nah, ini ayat yang diocehin sama si Menachem Ali tadi. Di ayat ke-11 ini, baru para orang Majus sampai ke rumah di mana Yesus ada. Oke, jadi kalau kita lihat garis kronologinya, sudah banyak sekali peristiwa terjadi sejak saat Yesus lahir. Nah, ini sesuai narasi Lukas sampai kepada klaim Menachem Ali, Yesus lahir di rumah seperti di ayat ke-11 Injil Matius pasal 2 tadi. Lalu berapa lama sih rentang waktunya antara saat kelahiran Yesus sampai saat kedatangan orang-orang Majus ke rumah Yesus? Nah, untuk mengetahui berapa lamanya ini kita bisa lihat di dalam kalender tradisi Katolik ada suatu peringatan, ada kalender yang tanggal peringatan mengenai untuk kedatangan para Majus ini. Yang diperingati itu 12 hari setelah Natal. Jadi bisa dipastikan bahwa jeda waktunya, jadi jeda waktu dari saat kelahiran Yesus sampai kedatangan para Majus di rumah itu terpaut sekitar 12 hari. Artinya, klaim Menachem Ali terbukti klaim yang ngawur dan salah. Alkitab tidak punya dua versi mengenai saat dan lokasi kelahiran Yesus. Alkitab hanya ada satu versi narasi mengenai saat kelahiran dan lokasi kelahiran Yesus, yaitu narasi dari Injil Lukas. Ya, jadi kesimpulannya adalah Yesus dan Isa, ya dari keseluruhan ini adalah kesimpulannya adalah Yesus dan Isa itu tidak sama. Ya, Yesus adalah tokoh yang hadir dalam sejarah, dan karena Yesus hadir dalam sejarah, artinya Yesus adalah tokoh yang real, tokoh yang nyata. Sebaliknya Isa, kalau dia bukan Yesus, lalu siapa Isa itu sebenarnya? Atau Isa itu hanyalah satu dari beberapa tokoh nabi-nabi dalam Al-Quran yang tidak diketahui secara pasti keberadaannya di dalam sejarah. Bahkan seorang scholar muslim, itu namanya Tarif Khalidi, di dalam bukunya, ya dia adalah seorang scholar muslim, orang muslim jadi ya, dalam bukunya The Muslim Jesus mengatakan bahwa Isa dalam Al-Quran adalah sebuah argumen teologis untuk membantah kekristenan. Artinya, Isa ini tidak lebih dari karakter yang diciptakan untuk kepentingan teologis menjawab kekristenan. Ya, oke, sampai di sini video saya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Shalom.